Oke, setelah tadi kita mempelajari tentang bagaimana efek perubahan harga terhadap kurva permintaan individu, sekarang yang selanjutnya kita akan mencoba melihat bagaimana efek perubahan pendapatan. Ya, saya izin share screen. Nah, pada perubahan pendapatan, dampaknya dapat dianalisis sama dengan apa yang kita lihat pada perubahan harga. Kita ingat kembali di pertemuan sebelumnya ketika ada perubahan pendapatan. Jadi harga tetap, harga barang tetap, yaitu harga pakaian dan harga makanan tetap, tapi pendapatannya bertambah, nanti garis anggaran akan bergeser ke kanan, ya. Sebaliknya, jika dengan pendapatan itu berkurang dengan harga tetap, akan membuat garis anggaran ini bergeser ke kiri. Ya, kalian ingat kembali di pembahasan kita sebelumnya. Nah, di gambar yang atas ini, kurva yang atas menunjukkan pilihan konsumsi yang konsumen buat ketika mengalokasikan sejumlah pendapatan pada makanan dan pakaian ketika harga makanan itu adalah $1 dan pakaian adalah $2. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Share screen-nya terpental sebentar. Oke. Sebentar ya. Oke. Saya tambahkan lagi di sini. Harga makanan ini adalah sebesar $1 dan harga pakaian itu adalah sebesar $2. Nah, kuantitas pakaian ini ada pada sumbu vertikal dan kuantitas makanan ada pada sumbu horizontal. Perubahan pendapatan terlihat sebagai perubahan garis anggaran pada gambar ini. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, kalau pendapatan bertambah bergeser ke kanan, pendapatan berkurang, maka dia akan bergeser ke kiri. Awalnya pendapatan konsumen ini adalah $10. I-nya ini adalah $10. Nah, pilihan konsumen jadi di sini. Jadi ini ceritanya awalnya ini pendapatannya adalah $10. Jadi ketika jumlah pakaian yang dikonsumsi 0, maka jumlah makanan yang dikonsumsi adalah 5. Tapi ini kenapa 10? Harganya makanan 1, pakaian 2. Ya kan? Terus awalnya pendapatan konsumen adalah 10. Pilihan konsumsi untuk memaksimalkan utilitas terletak pada titik A. Oh iya, sorry. Ketika jumlah pakaian yang dikonsumsi itu adalah 0, close-nya 0, maka jumlah makanannya adalah 10. Sebaliknya ketika jumlah makanannya itu adalah 0, maka jumlah pakaian yang dikonsumsi itu adalah 5. Ya. Jadi ini adalah garis anggaran ketika pendapatannya itu adalah $10. Dan akan mencapai titik utilitas tertinggi itu ketika bersinggungan dengan kurva indifference U1, di mana keranjang keranjang belanjanya itu ada pada jumlah makanan sebesar 4 unit dan jumlah pakaian sebesar 3 unit. Ya. Dan pilihan 4 unit makanan ini juga terlihat pada kurva yang ada di bawahnya, kurva yang B. Nah, ini adalah kurva permintaan
makanan. Jadi di sumbu vertikalnya ini adalah harganya, sumbu horizontalnya ini adalah kuantitasnya, kuantitas permintaannya. Nah, dari permintaan 4 unit ini kita turunkan di kurva permintaannya yang di bawah. Nah, pada harga barang, pada harga makanan tetap ya $1 ini dengan pendapatan $10 dia akan ada di titik E. Nah, menjadi kurva permintaan D1. Kurva permintaan D1 adalah kurva yang akan diperoleh apabila kita menganggap pendapatan tetap sebesar $10, tetapi harga makanan bervariasi. Karena kita menganggap harga makanan konstan, ya tetap, yaitu $1, kita hanya akan mengamati titik E saja pada kurva permintaan tersebut. Nah, apa yang akan terjadi jika pendapatan konsumen bertambah menjadi $20? Jadi ini pendapatannya berubah menjadi $20. Tentu saja kurva anggarannya akan bergeser ke kanan. Ya. Jadi titiknya, jadi kalau misalkan jumlah clothes-nya 0, jumlah pakaiannya 0, maka jumlah makanan yang akan dikonsumsi itu 20 di sini, dan sebaliknya ketika jumlah makanan yang dikonsumsi itu adalah 0, maka jumlah pakaiannya adalah 10. Jadi begini garisnya, seret gitu ya, garis anggarannya. Nah, garis anggaran ini akan bergeser keluar sejajar dengan garis anggaran awal, sehingga memungkinkan untuk mencapai tingkat utilitas yang ditunjukkan oleh kurva indiferensi U2. Pilihan konsumsi optimalnya sekarang berada pada titik B, karena bersinggungannya di titik B, di mana dia ya membeli 10 unit makanan dan 5 unit pakaian. Nah, kemudian kita lihat lagi diturunkan pada kurva yang ada di bawahnya, yaitu di titik di mana jumlah atau kuantitas makanan yang dikonsumsi adalah sebesar 10 unit dengan harga $1. Ya, ada pada titik G. Jadi ditunjukkan konsumsinya itu ditunjukkan oleh titik G pada kurva permintaan D2. Jadi D2 ini merupakan kurva permintaan yang akan diperoleh ketika kita menganggap bahwa pendapatan tetap pada $20, tetapi harga makanan berubah. Terakhir, perhatikan bahwa jika pendapatannya bertambah menjadi $30, kita tambah lagi pendapatannya menjadi $30. Nah, itu akan bergeser ke titik D di sini ya. Nah, dengan keranjang belanja yang berisi 16 unit makanan dan 7 unit pakaian. Nah, nanti kita turunkan kembali ke kurva permintaan akan ketemu di titik H dan membentuk kurva permintaan D3. Nah, seluruh kemungkinan perubahan pendapatan pada kurva yang di atas, kurva A ini, kurva pendapatan konsumsi atau income consumption curve, ini ya garis ini, menggambarkan kombinasi makanan dan pakaian yang memaksimalkan utilitas pada setiap tingkat pendapatan. Jadi kurva pendapatan konsumsi ini memiliki kemiringan ke atas, gitu ya, memiliki kemiringan ke atas. Jadi waktu kita membahas tentang efek perubahan harga, kurva harga konsumsi ini kan bentuknya seperti ini ya, melengkung seperti ini, melengkung ke bawah, bawah kanan. Nah, kalau efek perubahan pendapatan itu akan membuat kurvanya ini menjadi kurva kurva pendapatan konsumsi ini akan
naik ya, kemiringan ke atas dari kiri ke kanan karena konsumsi makanan dan pakaian meningkat ketika pendapatan itu bertambah, ya kan? Sebelumnya kita juga sudah melihat bagaimana perubahan harga suatu barang berhubungan dengan pergerakan di sepanjang kurva permintaan, ya kan? Jadi tadi bahwa perubahan harga berhubungan dengan pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Nah, tapi di sini efek pendapatan ini situasinya berbeda. Kenapa? Karena di setiap kurva permintaan diukur pada tingkat pendapatan tertentu. Sehingga perubahan apapun dalam pendapatan akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan itu sendiri. Jadi dia tidak bergerak di sepanjang kurva lagi, seperti ini ya. Kalau ini kan bergerak di sepanjang kurva titiknya, E, G, H. Kalau yang di sini, dia akan bergeser. Efek pendapatan itu seperti itu. Jadi perubahan apapun dalam pendapatan akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Ya, tolong diingat kembali ya. Kalau efek perubahan harga ini akan membuat pergerakan di sepanjang kurva permintaan. Jadi ya, akan membuat perubahan di sepanjang kurva permintaan. Tapi kalau efek pendapatan dia akan membuat bergesernya kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan. Dengan demikian, A pada kurva pendapatan ini, konsumsi pada kurva yang atas ini sesuai dengan titik E pada kurva permintaan D1. Begitu juga dengan titik B, ini adalah sesuai dengan titik G pada kurva permintaan D2. Dan terakhir titik D ini akan sesuai dengan titik H yang ada pada kurva permintaan D3. Itu ya. Jadi kurva pendapatan konsumsi yang berkemiringan ke atas ini, berkemiringan ke atas di sini, menyiratkan bahwa peningkatan pendapatan menyebabkan pergeseran ke kanan pada kurva permintaan. Dalam hal ini dari D1 ke D2 dan akhirnya menjadi D3. Oke, sampai di sini. Semoga teman-teman semua sudah mulai lebih paham. Baik. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk mempelajari tentang apa itu barang normal dan apa itu barang inferior. Perbedaannya apa? Ya. Jadi, kembali lagi kita menemui kurva yang sudah kita pelajari tadi, yaitu kurva pendapatan dan konsumsi. Jadi, kurva yang ini ya. Sorry, kurva pendapatan dan konsumsi ini. Nah, kurva pendapatan konsumsi ini kan bentuknya meningkat dari kiri ke kanan ya, memiliki kemiringan positif. Jadi kuantitas permintaan akan meningkat seiring dengan pendapatan. Akibatnya elastisitas pendapatan permintaan itu juga akan menjadi positif elastisitasnya. Nah, semakin besar pergeseran ke kanan kurva permintaan, maka akan semakin besar elastisitas pendapatannya. Jadi di sini tadi, semakin besar pergeseran kurva permintaan ini ya, dari D1, D2, dan kemudian ke D3 ini, jadi kalau gesernya itu semakin besar, maka itu menunjukkan semakin besar pula elastisitas pendapatannya, ya kan? Jadi pendapatannya selisihnya itu semakin besar bertambah gitu ya. Karena di sini asumsinya adalah pendapatannya bertambah. Nah, dalam hal ini ya, ketika kita membicarakan ini, kita memandang bahwa barang itu bersifat normal. Jadi artinya adalah konsumen ingin membeli lebih banyak ketika pendapatan mereka meningkat. Itulah yang dinamakan barang normal. Tapi ada beberapa kasus kuantitas permintaan itu justru akan menurun ketika pendapatannya meningkat. Jadi elastisitas elastisitas pendapatan permintaan itu negatif.
Kita menyebut barang ini sebagai barang inferior. Sini ya. Kenaikan pendapatan seseorang dapat saja berakibat pada penurunan konsumsi pada salah satu barang. Jadi ini adalah barang inferior. Inferior di sini berarti bahwa konsumsi menurun ketika pendapatan meningkat. Beda ya dengan yang ketika barang normal ini justru kalau konsumsi meningkat, ketika pendapatan meningkat, konsumsinya juga akan lebih banyak, ya kan? Itu normalnya barang normal. Tapi kalau inferior, justru konsumsi itu akan menurun ketika pendapatan meningkat. Contohnya, kalau sini kita dicontohkan adalah hamburger misalnya. Hamburger ini adalah barang inferior bagi sebagian orang. Ketika pendapatan mereka naik, mereka akan lebih sedikit membeli hamburger dan menggantinya dengan membeli steak yang lebih banyak. Jika dia sudah lebih kaya. Kalau sudah lebih kaya, biasanya seleranya atau gaya hidupnya juga berubah. Dari yang awalnya dia cukup dengan sudah puas dengan membeli hamburger, karena pendapatannya meningkat, justru hamburger yang dikonsumsi berkurang dan dia akan membeli steak lebih banyak. Nah, jadi di gambar ini menunjukkan bahwa kurva pendapatan konsumsi atau income consumption curve untuk suatu barang inferior. Pada pendapatan yang relatif rendah, baik hamburger maupun steak ini adalah barang normal, ya. Dia masih naik nih. Nah, ini masih barang normal. Tapi kemudian saat pendapatan meningkat, kurva pendapatan konsumsi ini membelok ke belakang. Jadi dia bukannya lurus terus ke sana, tapi dia membelok ke belakang. Dari titik B ke titik C. Perubahan ini terjadi ketika hamburger ini telah menjadi barang inferior, konsumsinya menurun ketika pendapatan meningkat. Ya, jadi bentuknya gini, sudah ke kanan waktu dia barang normal, tapi kemudian dia menjadi barang inferior, terus dia balik ke kiri. Inilah bentuk dari kurva pendapatan konsumsi pada barang inferior. Kalau barang normal tadi kan bentuknya seperti ini, lurus dari kiri ke kanan, ya. Kemiringannya positif, tapi kalau barang inferior, dia akan membelok seperti ini. Oke, selanjutnya, kurva pendapatan konsumsi juga dapat digunakan untuk membuat kurva angle. Ini bacanya apa ya? Angle, saya salah. Angle curve. Semoga saya betul ya menyebutkannya kurva angle. Ini adalah kurva yang menghubungkan jumlah barang yang dikonsumsi dengan pendapatan. Jadi ya mirip dengan kurva ini tadi, kurva kurva pendapatan konsumsi tadi ya, mirip dengan ini, income consumption curve ini ya. Tapi bedanya adalah di titik vertikalnya ini bukan pada jumlah kuantitas pakaian, tapi yaitu pendapatannya diganti dengan pendapatannya. Jadi garis horizontalnya ini adalah jumlah unit makanan yang dikonsumsi, garis vertikalnya ini adalah pendapatannya. Nah, sama. Jadi semakin meningkat pendapatan pada barang normal, semakin meningkat pendapatan, maka konsumsinya akan semakin meningkat. Ya, ini adalah angle curve, di mana vertikalnya ini adalah pendapatan, horizontalnya ini adalah kuantitasnya. Nah, kalau barang inferior, ya sama dengan tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa contohnya hamburger tadi. Ini adalah barang inferior, jadi bentuk kurvanya dari yang awalnya sudah meningkat, ya dari titik sini ke titik sini, tapi pada satu titik ketika pendapatannya meningkat lagi, dia menjadi barang inferior. Dari yang awalnya barang normal sampai titik ini, dia menjadi barang inferior di titik berikutnya. Dia akan membelok ke kiri. Nah, ini juga angle curve, di mana vertikalnya ini adalah pendapatan, horizontalnya ini adalah jumlah unit hamburger secara khusus ya.
Karena kalau yang contohnya barang inferior ini adalah hamburger. Kalau di sini makanan secara umum. Jadi dia disebut sebagai barang normal. Oke. Sampai di sini semoga teman-teman sudah mulai lebih paham kembali. Dan untuk contohnya, kalian baca sendiri ya melalui buku tentang consumer expenditure. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai substitusi dan komplementer. Nah, ini kan sudah kita pernah pelajari juga ya. Dua barang akan saling menggantikan jika kenaikan harga satu barang menaikkan jumlah permintaan yang lain. Gitu ya, jumlahnya ya. Jadi itu substitusi. Jadi misalkan nasi dan kentang, cobalah gitu ya. Jadi harga beras naik, nah itu akan menurunkan permintaan akan beras. Kemudian masyarakat berganti untuk mengkonsumsi kentang, misalkan. Nah, kentang sebagai barang substitusi itu akan permintaannya meningkat. Jadi dua barang yang saling menggantikan atau mensubstitusi, jika kenaikan harga satu barang akan menaikkan jumlah permintaan barang yang lain. Kemudian, jika dua barang itu adalah saling komplement atau saling melengkapi, ketika ada kenaikan harga satu barang, itu justru akan menurunkan jumlah permintaan barang yang lain karena dia saling melengkapi. Oke ya. Saya rasa, saya asumsikan kalian sudah paham di sini relate-nya, hubungannya antara kenaikan harga dan jumlah permintaan barang lain pada barang substitusi dan barang komplementer. Semoga sudah tidak terbalik-balik ya. Nah, kemudian ada juga dua barang akan saling bebas jika perubahan harga dari satu barang itu tidak mempengaruhi kepada jumlah permintaan barang yang lain. Itu aja. Jadi dia bukan substitusi dan dia juga bukan komplementer. Artinya dia adalah dua barang yang saling bebas. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai efek pendapatan dan substitusi. Penurunan harga suatu barang, ya, ketika harga suatu barang itu turun, akan mengakibatkan dua hal. Yang pertama, konsumen akan cenderung membeli lebih banyak barang yang menjadi lebih murah dan mengurangi pembelian barang yang relatif lebih mahal. Itu ya. Nah, respon terhadap perubahan harga relatif barang ini disebut dengan efek substitusi. Jadi ketika konsumen cenderung membeli lebih banyak barang yang makin murah, dan membeli lebih sedikit barang yang kini relatif lebih mahal, ya kan? Itu responnya itu disebut dengan efek substitusi. Ya. Kemudian yang kedua, karena salah satu barang kini menjadi lebih murah, maka konsumen diuntungkan oleh adanya peningkatan daya beli real, ya kan? Kan harga barangnya sudah lebih murah, tentu saja daya belinya masyarakat justru akan menjadi meningkat. Ya, konsumen diuntungkan karena mereka dapat membeli kuantitas barang yang sama. Ya, jadi kalau harga barangnya itu turun, harga barangnya lebih murah, jadi dengan uang yang lebih sedikit, mereka bisa mendapatkan jumlah barang yang sama dan bisa menggunakan sisa uang tersebut untuk membeli barang yang lain. Nah, perubahan permintaan akibat adanya perubahan daya beli real ini disebut dengan efek pendapatan. Jadi, penurunan harga suatu barang bisa mengakibatkan efek substitusi, ya, yang nomor satu ini. Kemudian yang kedua juga bisa menimbulkan efek pendapatan, yang nomor dua ini. Biasanya kedua efek ini terjadi bersamaan. Tapi ketika kita akan menganalisis, kita biasanya akan membedakan keduanya. Oke.
Nah, ini efek substitusi adalah perubahan konsumsi suatu barang akibat perubahan harga pada tingkat utilitas atau kepuasan yang sama. Sedangkan efek pendapatan itu adalah perubahan konsumsi suatu barang yang akibat peningkatan daya beli, ya. Jadi kan harganya lebih murah, jadi daya belinya akan meningkat ketika perbandingan relatif dengan harga barang yang lain tetap. Efek total dari perubahan harga secara teori itu adalah jumlah dari kedua efek ini. Efek total perubahan harga ini adalah penjumlahan dari efek substitusi ditambah dengan efek pendapatan. Oke. Kalau kita lihat nanti di dalam kurva akan terlihat seperti ini. Oke, tadi kemudian kita sudah lihat bahwa efek total dari perubahan harga secara teori itu adalah penjumlahan dari efek substitusi dan efek pendapatan. Nah, nanti kita akan lihat melalui kurva berikut ini. Efek pendapatan dan substitusi pada barang normal itu seperti apa? Dan nanti efek substitusi dan pendapatan pada barang inferior itu akan seperti apa? Nah, awalnya kita lihat di sini bahwa garis anggaran awal adalah RS. Ini ya, garis anggaran awal itu adalah pada RS. Dan kita ada dua barang, yaitu pakaian di garis vertikal dan makanan pada garis horizontal. Nah, garis anggaran awal RS ini konsumen akan memaksimalkan utilitasnya dengan memilih keranjang belanja yang A di titik A ini, karena bersinggungannya di sini antara garis anggaran RS dengan kurva indiferensi U1 itu bersinggungan di titik A. Jadi disinilah letaknya utilitas yang maksimum. Nah, sekarang akan kita lihat apa yang terjadi ketika harga makanan itu turun. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, ketika harga makanan turun, maka garis anggaran, ya, ketika harga makanan turun tapi pendapatan tetap, maka garis anggaran ini akan berotasi atau berputar ke arah luar, ya kan? Karena akan semakin banyak jumlah makanan yang bisa dikonsumsi karena harganya turun. Nah, ini akan membentuk garis anggaran baru yaitu RT. Konsumen kini akan memilih keranjang belanja pada titik B, pada yang bersinggungan dengan kurva indiferensi U2. Jadi di sini. Karena keranjang B ini dipilih, meskipun keranjang belanja A terjangkau, ya kan dia ada di bawah, titik A ini ada di bawah garis anggaran RT nih, berarti sebenarnya titik A ini juga terjangkau. Tapi kita mengetahui bahwa B ini lebih disukai dibandingkan titik A, dibandingkan keranjang belanja A. Ya, karena keranjang belanja B dipilih, meskipun keranjang belanja A ini terjangkau, kita tahu bahwa B ini lebih disukai dibandingkan keranjang belanja A, sesuai dengan pembahasan preferensi nyata kita yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalau titik B ini, keranjang belanja B ini lebih dipilih dibandingkan keranjang belanja A, artinya keranjang belanja B ini lebih disukai dibandingkan keranjang keranjang A. Dengan demikian, pengurangan harga makanan memungkinkan konsumen untuk meningkatkan tingkat kepuasannya. Jadi dengan pengurangan harga makanan tadi dari RS ke RT itu akan meningkatkan daya beli konsumen tersebut. Dan tentu saja akan meningkatkan tingkat kepuasannya. Perubahan total dalam konsumsi makanan yang disebabkan oleh harga yang lebih rendah tadi ditunjukkan
oleh F1 dan F2. Jadi yang tadi awalnya ada di titik A, ini kan F1. Kemudian dia karena adanya penurunan harga makanan, dia berubah menjadi titik B, di mana jumlah unit makanan yang dikonsumsi ada pada titik F2. Jadi awalnya konsumen ini mengkonsumsi jumlah makanan ini pada OF1. Ya. Namun setelah harga berubah, konsumen mengkonsumsi makanan ini menjadi OF2 di sini. Oleh karena itu, segmen garis dari F1 ke F2 ini adalah mencerminkan peningkatan dalam pembelian makanan yang diinginkan atau total efeknya, yaitu dari F1 ke F2. Nah, sekarang efek substitusinya di mana? Efek substitusinya ini adalah dari F1 ke E. Nah, karena apa? Karena penurunan harga ini tentu saja memiliki dua efek ya. Tadi sudah kita bahas di sini, penurunan harga suatu barang itu akan mengakibatkan efek substitusi dan efek pendapatan. Ya. Nah, efek substitusi adalah perubahan konsumsi makanan yang terkait dengan perubahan harga makanan dengan tingkat utilitas yang dianggap konstan. Efek substitusi ini memperlihatkan perubahan konsumsi makanan yang terjadi karena perubahan harga yang mengakibatkan harga makanan ini menjadi relatif lebih murah dibandingkan pakaian. Nah, ini ada pergerakan di sepanjang kurva indiferensi. Nih. Jadi pada gambar di sini, efek substitusi dapat diperoleh dengan menggambar garis anggaran yang sejajar dengan garis anggaran baru RT. Jadi karena adanya efek substitusi, maka kita akan menggambar garis yang sejajar dengan garis anggaran RT, yaitu ini, garis ini. Sejajar dengan garis anggaran RT. Nah, sini setelah kalian lihat, garis anggaran ini yang baru ini yang sejajar dengan garis anggaran RT ini bersinggungan dengan kurva indiferensi awal U1, tetapi pada titik D. Kalau tadi yang di awal kan pada bersinggungan di titik A, tapi di sini garis anggaran baru yang sejajar karena adanya efek substitusi itu bersinggungan dengan titik D, meskipun mereka ada pada satu kurva indiferensi yang sama, yaitu U1. Nah, garis anggaran yang baru ini dan dia kan lebih rendah ya, mencerminkan kenyataan bahwa pendapatan nominal berkurang dalam rangka memenuhi tujuan konseptual kita, yaitu memisahkan efek substitusi. Jadi kita ingin memisahkan efek substitusi dan efek pendapatan. Jadi ceritanya kita tuh pengen memisahkan aja. Kalau secara total kan ini tadi ya, secara total ini dari F1 ke F2. Kita pisahkan mana yang efek substitusi, mana yang karena efek substitusi, mana yang karena efek pendapatan. Nah, karena efek substitusi dengan bergesernya kurva yang sejajar dengan RT ini, berarti di titik D ini konsumen akan mengkonsumsi 0 sampai E unit makanan. Ya, di titik D ini jumlah unit makanan yang dikonsumsi ini adalah E. Jadi F1E ini mencerminkan efek dari substitusinya. Gitu. Nah, efek substitusi itu akan selalu menghasilkan peningkatan kuantitas permintaan makanan. Gitu ya. Seperti yang sudah kita bahas juga bahwa preferensi konsumen dulu ya. Ketika kita membahas selera konsumen, kita tahu bahwa kurva indiferensi ini bentuknya adalah sifatnya adalah cembung.
Nah, oleh karena itu dengan adanya kurva indiferensi cembung seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, dari kurva indiferensi U1 ini, titik yang memaksimalkan kepuasan pada garis anggaran imajiner ini, garis anggaran di sini nih, garis anggaran yang baru ini, sejajar dengan garis anggaran RT harus terletak di bawah kanan. Bawah kanan. Titik singgung awal. Jadi di bawah kanan titik A. Nah, sekarang kita coba lihat efek pendapatannya. Dari yang kita tadi tahu, efek pendapatan adalah perubahan konsumsi makanan yang diakibatkan oleh peningkatan daya beli. Itu ya. Jadi kalau efek substitusi itu adalah akibat perubahan harga, maka efek pendapatan itu diakibatkan oleh peningkatan daya belinya dengan harga yang relatif konstan. Nah, di sini pada kurva ini kita lihat bahwa efek pendapatan tersebut bergerak dari garis anggaran yang di sini, garis anggaran di sini melewati titik D ke garis anggaran yang sejajar, yaitu RT. Nah, jadi kita balik lagi efek pendapatannya. Jadi efek pendapatan ini kan akan mengakibatkan bergesernya garis anggaran, ya kan? Jadi dari yang awalnya dari sini, dia kembali lagi ke garis anggaran RT. RT ini. Yang melewati titik B sebagai titik yang memiliki tingkat utilitas maksimumnya. Itu ya, ada titik B, yaitu kurva indiferensi U2 ini. Nah, peningkatan konsumsi makanan ini berarti berubah dari yang awalnya OE, sini OE, ya kan? Tadi kan garisnya di sini awalnya bersinggungan di titik D. Nih, dari awalnya OE dia berubah menjadi OF2 karena bersinggungan kemudian di titik B. Ya. Jadi peningkatan konsumsi makanan dari OE ke OF2 menjadi ukuran efek pendapatan yang bernilai positif. Karena makanan adalah barang yang kita asumsikan sebagai barang normal, di mana konsumen akan membeli lebih banyak ketika pendapatannya itu meningkat. Gitu ya. Karena peningkatan konsumsi ini mencerminkan pergerakan dari satu kurva indiferensi ke kurva lain. Sedangkan efek pendapatan mengukur perubahan dalam daya beli konsumen. Jadi di sini dari titik E ke titik F2 ini adalah efek dari pendapatan. Dengan menjumlahkan efek substitusi dan efek pendapatan inilah kita mendapatkan adanya efek total atau total efek. Dengan asumsi ini adalah barang normal ya. Gitu. Kita harus ingat bahwa efek substitusi itu adalah selalu sama. Penurunan harga menyebabkan peningkatan konsumsi barang tersebut. Tapi kalau efek pendapatan itu akan menggeser permintaan pada arah manapun. Bergantung apakah itu barang normal atau inferior. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa barang disebut sebagai barang inferior itu adalah barang yang ketika harganya turun justru permintaannya ikutan turun, bukannya naik. Kan? Nah, barang disebut sebagai inferior ketika efek pendapatannya itu negatif. Saat pendapatan meningkat, justru konsumsinya malah menurun. Nah, jadi tadi disebutkan contohnya adalah hamburger. Jadi ketika pendapatan naik, konsumsi hamburger itu bukan ikut naik, tapi justru turun karena konsumen akan lebih memilih untuk mengkonsumsi steak. Karena kan mungkin dari gaya hidupnya juga sudah berubah atau seleranya itu juga mulai berubah. Nah, dari gambar ini kita akan tahu bahwa efek
efek substitusi dan efek pendapatan pada barang inferior ini berbeda pada barang normal. Kalau barang normal kan tadi dari F1 ke E sebagai efek substitusi, kemudian dari E ke F2 ini adalah efek pendapatan, dan ketika dijumlahkan adalah sebagai total efek. Kalau di barang inferior, ini konsumen awalnya mengkonsumsi A ya pada garis anggaran RS. Nah, ketika ada penurunan harga makanan, jadi foodnya ini harganya turun, maka akan berubah menjadi garis anggaran RT. Nah, maka konsumen beralih pada keranjang belanja di titik B. Perubahan ini terdiri dari dua komponen, yaitu efek substitusi dari F1 ke E, ya, dari A ke D, dan juga adanya efek pendapatan dari E ke F2, dari D ke B. Pada kasus ini, makanan adalah barang inferior karena efek pendapatannya ini adalah negatif. Karena efek substitusi ini lebih besar dibandingkan efek pendapatannya. Jadi penurunan harga makanan masih meningkatkan jumlah permintaan. Nah, ada juga kasus khusus, yaitu pada given good atau barang dengan kurva demand yang bergradien positif karena efek pendapatannya itu lebih besar daripada efek substitusinya. Nah, ini akan lebih berlanjut lagi ya. Jadi tadi sudah kalian lihat kalau pada barang normal efek substitusi dan efek pendapatan ini bisa dijumlah, tapi kemudian pada barang inferior itu efek substitusinya lebih besar daripada efek pendapatannya. Jadi total total efeknya ini adalah negatif. Kalau pada given good, barang dengan kurva demand yang bergradien positif, nah ini terjadi karena efek pendapatannya ini lebih besar dibandingkan efek substitusi. Ketika barang bersifat inferior, dan ketika efek pendapatannya itu cukup besar untuk mendominasi efek substitusi, kurva demand itu akan bergradien positif. Konsumen awalnya kan mengkonsumsi keranjang belanja A, ya. Nah, kemudian ketika harga makanan turun beralih ke B. Nah, tapi jumlah makanannya kan lebih sedikit karena ini awalnya adalah barang inferior awalnya. Nah, ketika efek pendapatan F2 ke F1 lebih besar daripada efek substitusi E ke F2, maka penurunan harga makanan malah menurunkan jumlah permintaannya. Oke, sampai di sini. Jika teman-teman masih merasa bingung atau masih pusing ya dibolak-balik dari ada kasus barang normal, barang inferior, ada given, barang given, itu akan menjadi berbeda total efeknya dan berbeda juga efek substitusi dan efek pendapatannya. Kalian kalau masih mumet, masih bingung, coba nanti dibaca lagi bukunya. Atau kalau tidak, di pertemuan selanjutnya nanti akan saya bahas 3 slide terakhir ini secara tatap muka saja ya. Oke, teman-teman, sampai di sini saya akhiri dulu penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.